Mari angkat tanganmu sama-sama. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat. Terima kasih, ku berterima kasih. Sekali lagi kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut firman-Nya di dalam hidupku. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Untuk mata saudara katakan terima kasih. Ku berterima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Lebih meriah lagi bagi Yesus Tuhan. Katakan kau baik Tuhan. Engkau sangat amat baik dalam hidup kami selamanya. Terima kasih Bapa. Waktunya kami menerima tuntunan pengajaran dan kebenaran-Mu. Mbak berdoa biar minyak yang baru, anggur yang baru Engkau curahkan dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengerti rencana-Mu dan berjalan merencana-Mu. Dan kalau kami mengerti dan mengikut rencana-Mu, tujuan kami pasti, jalan kami bukan turun tapi terus naik. Bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Apa yang kami kerjakan pasti berhasil. Terima kasih buat gereja-Mu, umat-Mu yang setia, yang luar biasa ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Silakan untuk kembali saudara. Shalom. Senang sekali bersama saudara. Waktu berjalan cepat dan kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan April tahun 2011. Siapa percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita dan memberkati kita terus. Amin. Saudara gak usah khawatir, tidak perlu panik tentang apapun yang akan terjadi di depan kita. Karena Tuhan selalu memberitahukan sebelum segala sesuatu terjadi, umatnya dipersiapkan untuk menantikan yang terbaik dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya dituntun Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan sendiri. Pernahkah saudara memikirkan? Pernahkah saudara membayangkan? Dan banyak orang sebetulnya tahu tapi tidak sadar bahwa saudara dan saya hidup di dunia ini cuma sekali. Maaf, saya ulangi kembali. Saudara dan saya cuma hidup di dunia ini sekali. Tidak ada, ya memang ada yang dapat kasih karunia ditambah. Sakit disembuhkan, pernah koma dibangunkan. Tetapi kita harus tahu, Alkitab berkata, kita hidup di dunia cuma sekali. Setelah itu kita harus menghadap takhta Tuhan. Dan apa yang kita lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat, saudara dan saya itu menentukan akan apa yang kita akan alami nanti di dalam kekekalan.
Alkitab berkata hidup manusia itu 70-80 tahun. Sisanya itu adalah penderitaan, kasih karunia. Tadi malam saya menghadiri ulang tahun seorang ibu jemaat kami, usia 75 tahun. Bapaknya 77. Tapi yang luar biasa masih sehat. Saya senggol istri saya. Bisa apa enggak ya kita sampai tuh 70 tahun lebih, saudara. Kayak mimilan mintuno. Tapi itu semua rahasia Tuhan. Tetapi selama ada nafas hidup ini, pernahkah saudara merenungkan? Pernahkah saudara membayangkan? Apakah hidup yang singkat ini, bahkan Yakobus berkata seperti ilalang di padang. Seperti bunga bakung yang di padang belantara sebentar ada, sebentar dia akan hilang. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini di dunia hanya singkat? Tidak ada yang hidup 1000 tahun, tidak ada. Saya lihat yang 75 tahun aja udah jalannya udah begini, saudara-saudara. Saya bisa bayangkan, saya senggol istri saya begini. Mah, kau masih banyak minum anelin ya. Kau masih banyak minum supaya jangan sampai aku masih gagah, kau udah jalannya begini, jangan. Jadi saya senggol, kau juga. Ya kadang-kadang kita ini makannya suka terlambat karena tugas lain sebagainya. Saudara, ada Pak Dokter, ini Pak Dokter Monang. Saudara, saya baru tahu kalau dia marganya si Tinjak, saudara-saudara. Dia nulis ada artikel sejak Star Magazine ini terbit. Saudara, dia menulis tentang info kesehatan. Ada 6 tips sehat yang seringkali Anda abaikan. Nah ini saudara perlu baca. Hidup sehat penting. Gak ada yang amin. Buat apa kita punya harta banyak, diberkati banyak, tapi sakit-sakitan. Saya berdoa semua jemaat bukan menerima berkat keuangan saja, berlimpah-limpah. Yang percaya kata amin. Bukan menerima kesembuhan ilahi, tapi saya berdoa semua menerima kesehatan ilahi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini saya mau bicara buat saudara. Setelah saudara hidup ini singkat, Tuhan mempercayakan kepada kita generasi. Semua katakan bersama dengan saya, generasi 1, 2, 3. Generasi. Generasi bicara anak cucu. Anak-anak rohani, anak-anak jasmani kita, keluarga kita. Setelah saudara tahu hidup ini singkat dan cuma sekali, dan cuma begitu cepat berjalannya, ada satu pertanyaan buat saudara dan saya, dan Tuhan bicara kepada saya cukup kuat. Kalau engkau dan saya dipanggil pulang oleh Tuhan, apa yang engkau wariskan? Nah ini, apa yang engkau tinggalkan pada generasi penerus saudara? Banyak orang yang penting kerja, cari uang. Banyak hamba Tuhan yang penting pelayanan. Dia gak pernah melihat apa yang dia harus kerjakan untuk Tuhan dan apa yang dia harus wariskan untuk generasi setelah itu. Saya hari ini bicara tentang warisan atau bahasa Inggrisnya heritage. Coba tanya dalam saudara, maaf saudara-saudara, saya bicara warisan ini bukan warisan secara material. Karena warisan secara material akan habis. Bukti mencatat ada orang yang super kaya, bukan cuma kaya raya, super kaya. Tetapi anak generasi berikutnya tidak bisa mengelola kekayaan itu. Mereka bukan menjadi lebih maju atau mempertahankan, tapi mereka makin terpuruk dan jatuh. Saja kita baca sebuah ayat dari firman Tuhan. Amsal 13 ayat 22. Apa kata firman Tuhan tentang warisan? Saudara mungkin berkata, oh Pak, saya udah siapkan warisan ini. Tapi coba lihat apa kata Alkitab. Tentang warisan yang saudara dan saya tinggalkan pada next generation. Generasi seterusnya ini. Amsal 13 ayat 22. Sudah dapat kita baca sama-sama. Amsal 13 ayat 22. 1, 2, 3. Orang baik
meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Yang percaya katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Amsal 13:22 berkata, orang baik, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris NIV Bible, lebih jelas bukan orang baik, tetapi orang bijak. Orang yang berhikmat. Meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Waktu saya baca ayat ini saya sempat merenungkan. Kok Tuhan bicara orang yang bijaksana, orang yang berhikmat itu tinggalkan warisan buat generasi seterusnya. Next generation. Tetapi mengapa dihubungkan dengan kata ayat B? Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Waktu saya renungkan Tuhan bicara begini. Apa hubungannya ayat 22 bagian A dengan ayat 22 bagian B? Kenapa bicara warisan tapi kekayaan itu tidak kekal pada ayat B? Orang berdosa itu mengumpulkan kekayaan. Waduh, saudara, yang namanya uang, harta itu gak pernah puas. Ada orang memang kalau lagi diberkati, saudara, itu ada istilahnya hajar bleh gitu saudara-saudara. Orang itu kalau lagi diberkati biasanya punya uang ratusan ribu pingin punya jutaan. Jutaan itu pingin punya puluhan juta. Puluhan juta udah tercapai pingin ratusan juta. Ratusan juta tercapai pingin miliaran. Miliaran udah tercapai pingin puluhan miliar. Puluhan miliar tercapai pingin ratusan miliar. Ratusan miliar tercapai pingin triliun. Bahkan biliun. Nolnya banyak sampai lihatnya aja pusing saudara-saudara. Tahukah saudara? Begitu ada, saya kenal banyak orang. Yang hari ini usianya kurang lebih dengan kami. Tapi dia bukan cuma jadi miliarder. Tapi jadi triliuner. Dan saya kaget dia ngomong begini. Pak Samuel, saya merintis bukan dari nol. Saya merintis dari minus. Memang karena Tuhan saja saya bisa diberkati seperti hari ini. Tetapi kalau mau jujur, kekayaan, harta itu begitu kita dapatkan. Saya pikir harta itu bisa mengisi minimal sedikitlah di ruang hati dan roh saya. Ada touch-nya. Tapi dia berkata jujur, harta kekayaan di dunia ini, no touch in my heart. Tidak bisa menjamah, memenuhi hatinya. Ternyata bahasa Surabayanya itu harta itu cuma jekete ngono tok. Saudara-saudara. Tahu artinya nggak rasa apa-apa. Mungkin saudara yang belum mendapat tuh apanya Pak nggak rasa. Miskin juga nggak enak Pak. Iya sama saudara-saudara. Jadi orang miskin nggak enak, orang kaya juga nggak enak saudara-saudara. Yang enak orang yang diberkati Tuhan. Tepuk tangannya paling meriah. Yang percaya katakan amin. Siapa yang mau jadi orang yang diberkati Tuhan? Diberkati itu Tuhan menyediakan. Pas kita ada, kita Tuhan sediakan. Bahkan bukan cuma ada, tapi lebih daripada cukup. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau bicara buat kita semua hari ini. Dan saya mau sampaikan pesan Tuhan ini. Kalau saudara dipanggil Tuhan hari ini, maaf saudara. Dan Tuhan tanya, warisan apa yang kau tinggalkan? Karena orang bijak, orang yang berhikmat, orang benar, orang baik. Meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi ingat baik-baik. Amsal pasal tadi, 15 ayat 22 bagian B. Ternyata kekayaan itu tidak bisa diwariskan kekal. Yang setuju katakan amin. Harus suruh bertanya, apa maksud Tuhan? Warisan apa yang bisa saya tinggalkan buat generasi penerus? Saya mau katakan setelah Tuhan singkapkan ini. Tuhan membukakan warna cakrawala baru dalam hidup saya. Dan saya banyak bertobat dan saya banyak membenahi diri. Tahukah saudara? Warisan yang Tuhan mau adalah warisan seperti ini. Pengkhotbah 7 ayat 11. Yang mengerti katakan amin.
Yang mengerti katakan amin. Tidak salah suruh wariskan berkat-berkat saudara pada anak cucu saudara. Tetapi itu tidak kekal. Itu tidak bisa menjama dan menjamin mereka. Ada satu warisan yang menjama dan menjamin mereka. Apa kata Alkitab? Pengkhotbah pasal 7 ayat 11. Sudah dapatkan, kita baca sama-sama Pengkhotbah 7 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ini sastra tinggi. Ini kebenaran yang tinggi. Dari seorang yang sangat penuh hikmat, sangat kaya raya, seorang raja yang belum pernah ada kebesarannya selain ayahnya yang namanya Daud, dan orang itu adalah Salomo. Dan dia berkata begini, hikmat itu, ini dapat dari Tuhan, adalah sama baiknya dengan apa? Warisan. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang yang melihat matahari. Waktu saya baca ayat ini sepintas, saya nggak dapat apa-apa. Tapi coba nanti suruh baca Pengkhotbah pasal 7, satu pasal semuanya. Suruh akan dapat clue-nya di sana, dapat tuntunan pengajarannya. Tapi saya simpulkan saja begini. Jadi warisan apa yang kita mesti tinggalkan pada next generation? Jangan warisan harta. Jangan warisan kekayaan. Akan habis. Wariskan pada next generation saudara adalah warisan hikmat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Apakah hikmat itu? Nah ini. Kata bahasa Inggris itu wisdom. Hikmat itu sama dengan warisan, merupakan suatu keuntungan. Jadi kalau saudara mewariskan kepada generasi berikutnya, anak-anak jasmani saudara, anak-anak rohani saudara, atau generasi yang setelah kita, itu yang namanya diwariskan. Bukan warisan kekayaan harta yang akan habis, akan dilupakan. Bahkan ada orang tua yang mewariskan kekayaan, itu orang tuanya belum meninggal, masih sakit-sakitan, anaknya rebutan kekayaan. Buat apa? Saya pernah dapat warisan dari kongco saya. Kongco itu saya punya mama, mama saya punya mama, mamanya saya punya papa. Apa itu saudara-saudara? 3 generasi di atas saya. Ya, buyut, ya saya buyut. Anaknya buyut, cicit. Cicit anaknya udeng-udeng. Saudara-saudara. Terakhir uget-uget saudara-saudara. Tahu. Saya pernah tiba-tiba dapat panggilan dari notaris begitu. Saya termasuk, padahal saya nggak pernah ketemu kongco saya. Jadi diwaris, saya harus ke Nganjuk. Saya dapat warisan 3 kebu, saudara-saudara. Sama 2 gamelan. Urusannya opo ngono lho saudara-saudara. Dapat kebu sama gamelan tuh ya opo ceritanya. Rupanya saya dikontak-kontak, ini ambil saja cepat. Saya ngomong begini, enggak. Warisan itu enggak penting buat saya. Karena bagi saya itu, ini enggak bisa, gamelannya itu gambarannya nogo sosro, nogo sari, nogo moto bongono semuanya. Yes, gini aja, pakai aja. Saya enggak perlu itu semua. Karena saudara-saudara, ternyata saya dengar-dengar gara-gara itu jadi ribut keluarga besar. Karena ini itu rebutan kerbau. Itu ribut saudara-saudara. Belum rebutan yang lain. Akhirnya singkat cerita, kami sepakat, saya istri semua sepakat bahwa kita nggak mau terima. Karena kita yang penting dapat warisan dari Tuhan dari surga. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Udah, direlakan aja, udahlah.
Ya, dia ngomong kirim surat pernyataan. Udahlah, kamu ambil aja, nggak akan saya tuntut. Ambil saja kebunnya PN. Saudara-saudara ya. Masa saya datang ke Balikpapan ngirim kebunnya piro, saudara-saudara. Nanti masa saya ngangun kebo, saudara-saudara ya. Ya kan aneh. Tapi ini cuma cerita saja. Tapi waktu saya renungkan, Alkitab berkata dengan jelas, warisan yang kekal adalah hikmat. Dan lewat hikmat itu yang saudara wariskan, saudara memberi keuntungan. Seperti orang melihat matahari. Kata matahari itu apa? Matahari itu tidak pernah terlambat bersinar. Orang bisa terlambat bangun, ayam bisa terlambat berkokok, tapi matahari tidak pernah terlambat muncul dan bersinar. Artinya kalau saudara mewariskan hikmat, wisdom yang sifatnya Alkitab perintahkan nanti kepada kita semua, kepada next generation kita, saudara akan menjadi orang yang paling bahagia. Waktu engkau di dunia, waktu engkau menghadap Tuhan, Tuhan berkata engkau orang yang benar di hadapanku. Yang percaya katakan amin. Coba tanya dalam diri saudara masing-masing, beranikah saudara bayar harga untuk mewariskan yang namanya hikmat? Salah 1 ayat 7, coba kita baca sama-sama. Ternyata hikmat itu didapat, wisdom itu didapat karena ini. Amsal 1 ayat 7. Mulai saudara lihat pelan-pelan. Saya berdoa kita semua sepakat dengan apa yang Tuhan perintahkan hari ini. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Amsal 1 ayat 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi ada kata orang bodoh menghina hikmat, didikan. Padahal wisdom, hikmat itu warisan yang kekal. Tapi orang bodoh menganggap itu bukan apa-apa. Itu nggak penting. Dia harusnya kejar sesuatu yang penting, tetapi dia dibelokkan mengejar sesuatu yang kosong dan fana. Tapi waktu dia kejar itu, dia balik nggak dapat apa-apa. Nggak bisa. Karena saya mulai statement tadi, kita hidup di dunia cuma sekali. Pagi ini saya berdoa, selama sebelum berlambat, kita arahkan jalan hidup kita ke arahnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang sudah tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Fear of God, takut akan Tuhan, itu permulaan hikmat. Permulaan knowledge. Jadi yang kita bisa wariskan untuk next generation, itu bukan apa yang kelihatan ini. Kekayaan yang akan habis. Tetapi yang kita bisa wariskan itu hikmat. Itu adalah dimulai dengan apa? Takut akan Tuhan. Dimulai dengan knowledge pendidikan. Tahukah saudara? Saya kaget saudara-saudara. Saya terkejut. Waktu tanggal 23 kemarin saya hadir pada ulang tahun live TV. Live channel Indovision itu. Channel 70 yang full rohani itu. Dari Indovision dan kami semua pendeta-pendeta hamba Tuhan dari Katolik, Advent, Kristen, PGI, PII, Dewan Pentakosta, Karismatik, macam-macam pokoknya kumpul. Semua host dari live channel itu diundang hadir. Ternyata tahukah saudara, saya terkejut dengan beberapa data yang ada. Tahukah saudara hari-hari ini, kenapa kekristenan di Inggris, kekristenan di Amerika, kekristenan yang labelingnya bukan cuma kotanya, kota yang dilawat Tuhan, tapi bangsanya itu bangsa yang Kristen. Bahkan Korea Selatan, hari ini jumlah orang Kristen menurun drastis. Dan itu mengagetkan sekali saudara-saudara. Menurun drastis jumlahnya. Setelah diteliti, disurvei,
Bukan rahasia umum. Di Inggris, gereja jadi resto. Gereja jadi pub, dijual. Bahkan gereja dijual jadi tempat itu yang lain. Tahukah saudara, ini mengerikan. Bahkan seluruh Inggris, Eropa, kalau suruh belajar sejarah, pernah jadi makmur. Amerika pernah jadi makmur. Karena apa? Karena mereka percaya Yesus. Karena mereka jadi orang Kristen yang benar. Yang percaya katakan amin. Bahkan pemimpin-pemimpin bangsa mereka itu takut akan Tuhan. Tapi kenapa dekade 2000 sampai 2010 ini jumlah orang yang datang ke gereja dan anak-anak yang datang ke sekolah itu turun drastis, saudara-saudara. Dan mengerikan sekali. Yang ke gereja orang yang udah tua-tua. Yang mau bau tanah. Orang muda tidak pernah ke gereja. Kenapa? Nanti saya kasih data-datanya buat saudara. Memang Genghis Khan, tahu Raja Mongol, pernah ngomong. Abad 12 yang buat surat kepada Paus di Vatikan. Itu ada data sejarah mencatat. Dia kirim surat ke Paus di Vatikan. Kirimkan 100 pastor agamamu ke Mongol. Didik kami, latih kami, saya akan dibaptis dan jadi Kristen bersama semua pengikut saya. Itu ada data sejarah. Tapi nanti lihat, jumlah orang Kristen di timur akan jauh lebih banyak dengan jumlah orang Kristen di barat. Padahal Genghis Khan bukan seorang Kristen. Dia sebelumnya tahu, hanya dalam Yesus ada jawaban. Hanya dalam Kristus hidup manusia bisa dipulihkan dan diberkati. Tapi persoalannya, setelah saudara dari miskin jadi kaya, dari sakit disembuhkan, nggak berhenti di sana. Banyak orang stop di sana. Terus dia mulai, penting saya udah sehat, yang penting saya udah diberkati. Dia nggak buat apa-apa. Dia tidak memikirkan next generation-nya. Itu yang terjadi di Eropa. Itu yang terjadi di Amerika. Itu yang terjadi di Korea. Saudara-saudara. Saya punya data-data. Nanti kita lihat sepintas dan sekilas. Setelah itu diteliti ternyata kenapa. Karena generasi abad 90-an ke atas. Adalah generasi yang sudah berubah. Generasi yang bukan lagi generasi seperti zaman generasi sebelum abad milenium ini. Dulu orang mau berita Libya, orang mau berita perang di mana atau peristiwa bencana di mana, itu butuh seminggu baru sampai. Sekarang detik yang sama dapat. Tahu apakah saudara, ini kemajuan. Teknologi yang luar biasa. Tetapi kalau saudara tidak sadar, gereja Tuhan, umat Tuhan, orang tua tidak sadar, ini adalah tsunami. Maaf, secara moral lewat teknologi yang ada. Sekarang ini biaya yang dihabiskan untuk hidup itu ternyata orang saving money, rela beri uangnya dari penghasilan sebulan itu antara mengagetkan 20-50% untuk internet, untuk telekomunikasi, untuk biaya bayar handphone, pulsa dan lain sebagainya. Makanya ada SMS, mama sedang kecelakaan. Turunkan kirim pulsa untuk mama. Nanti mama ganti. Saya jawab, mama Mia, bohongi. Kan kenapa ada yang seperti itu? Karena ternyata teknologi sekarang itu sudah mengaruhi. Ayo coba tanya. Anak-anak sekarang itu terpengaruh televisi, terpengaruh media lebih daripada pengaruh secara iman kita. Ini tsunami, saudara-saudara. Gereja Tuhan, umat Tuhan harus sadar. Bayangkan, bolehlah sudah itu pelajaran buat kita untuk Eropa, untuk Amerika, untuk Korea. Tuhan bicara buat kami di Indonesia. Dan saya harus bicara buat saudara dan saya. Mari kita mau sadar gereja Tuhan. Mari kita mau bangkit gereja Tuhan.
kita mau mewariskan yang benar pada generasi tahun 2010-2020 ini. Yaitu generasi anak-anak kita. Generasi akan menduduki 10 tahun akan datang. Lihat, kalau sudah tidak menginvestasikan, wariskan takut akan Tuhan, wariskan ilmu pengetahuan, wariskan iman yang benar, wariskan perkara rohani buat mereka yang benar. Kita nggak bisa mengendalikan mereka lagi. Nggak bisa handle mereka lagi. Dan kita akan kaget, saudara-saudara. Data menunjukkan pengguna internet, telepon, produk, semua handphone terbaru. Peserta Facebook, Twitter, terbanyak di dunia negara. Bukan Amerika, bukan Eropa, Indonesia. Kaget saudara. Anak kecil sekarang lebih pintar main Twitter. Saya sampai hari ini Twitter, tweet itu kayak apa Bu? Facebook pun saya nggak tahu. Yang buatin Facebook saya anak saya. Dan yang jawab anak saya. Sudah tahu? Mari kita sadar. Kalau kita tidak investasikan yang benar, wariskan yang benar buat anak-anak kita, saya nggak tahu. 10 tahun ini mari kita fokus, kerja keras bersama-sama. Gereja, jemaat, orang tua, kita semua mau bertobat. Kita mau wariskan bukan harta kekayaan. Sekarang ini orang tua, yang penting anak sekolah, kasih makan, kasih uang, kasih ini, mau beli apa, kasih. Anak enggak butuh itu saja. Butuh sih. Jangan pikir anak enggak perlu dikasih uang. Enggak kasih uang, mogok dia. Tapi itu bukan segalanya. Yang saya mau bicara buat saudara. Wariskan, coba tanya. Saya renungkan 2 hal. 2 I yang kita bisa wariskan buat next generation kita. Iman dalam Yesus dan ilmu pengetahuan. Itu di dalamnya adalah hikmat. Fear of God. Takut akan Tuhan itu bicara iman. Udahlah. Sekarang ini mari kita mau fokus. Setelah saya hadir tanggal 23 kemarin, ternyata semua gereja di Indonesia dan dunia ini sadar karena kejadian-kejadian itu. Maka mereka sekarang sadar. Dan kita bangkit. Sekarang ada gerakan dunia namanya Window 414. Jendela 414. World Mission mengatakan, seorang yang sampai hari ini masa tuanya militan untuk Tuhan Yesus, itu yang terima Tuhan Yesus di bawah usia 18 tahun. 80% mereka tetap militan. Bukan berarti yang udah under usia tidak ada, tapi persentasenya kecil. Tapi kaget saudara, ternyata 2010-2020 ini, selama 10 tahun ini, mari kita fokus. Bukan cuma penginjilan. Dulu ada gerakan misi penginjilan. Window 1020. Jendela 10-20. 10 lintang barat, 20 bujur timur. Itu kita injili daerah-daerah itu. Tetapi sekarang Tuhan mau. Mari kita fokus dimulai dari keluarga. Dimulai dari gereja. Untuk kita mulai fokus anak usia 4 tahun sampai 14 tahun. Kita harus didik iman dan ilmu pengetahuan yang benar. Saudara lihat. Nanti mereka akan jadi orang-orang yang luar biasa. Mereka jadi generasi yang dahsyat. Menduduki bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangannya balai meriah. Tepuk tangannya balai meriah. Saya bacakan satu ayat. Lukas 6 ayat 35. Mari kita buka. Lukas 6 23. Lukas pasal 6 ayat 23. Maaf 35 maksud saya.
Coba lihat, inilah sifat Allah kita. Dan Tuhan memerintahkan kita harus berbuat yang terbaik untuk next generation ini. Semua katakan ulang kata-kata saya. Berbuat yang terbaik untuk next generation. 1, 2, 3. Berbuat yang terbaik untuk next generation. Lukas 6 ayat 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu kasihlah musuh kepada mereka. Pinjamkanlah dengan tidak mengharap balasan. Maka umatmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36 kita baca. 2, 3. Hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu adalah apa? Murah hati. Saya mau tunjukkan beberapa data dulu yang saya katakan tadi. Tolong PowerPoint-nya ditayangkan tentang visi window 414. Dan ternyata apa yang Tuhan kerjakan buat gereja kita, itu sudah ikut gelombangnya Tuhan. Dan saya lebih mau mempertajamkan. Coba surah lihat. Next. Jadi 10 tahun ini kita akan bergerak. Ya, cepat saja. Next, saya mau kasih tunjuk. Ini, Genghis Khan. Itu tahun 1268. Dia berkata, Raja Mongol ini menulis kepada Paus di Roma. Anda kirim 100 ahli agamamu dan saya mau baptis. Dan saya mau dibaptis dan semua pengikutku akan belajar agama Kristen juga. Maka akan lebih banyak orang Kristen di timur daripada di barat. Waktu itu Genghis Khan dianggap orang gila. Karena di barat itu orang Kristen luar biasa presentasinya. Kita lihat datanya. Next. Ini data World Mission, misi dunia. Presentasi of Christian living in the East and West. Kecepatan, mundur dulu. Jumlah orang Kristen yang tinggal di barat, timur dan barat. Itu yang warna ungu, itu barat, hijau itu timur di dunia ini. Abad 19, lihat sebelah kiri, tahun 1900, jumlahnya itu nggak kelihatan di sini tapi di televisi lebih jelas. Itu 82% jumlahnya, abad 19. Tapi yang di timur cuma 18. Tapi abad 20 tahun 2000 jumlah orang Kristen di timur itu 62%. Di barat 38%. Udah berbalik saudara. Genghis Khan, dia apa yang dia statementkan benar. Tapi bukan waktu dia hidup terbukti. Sekian hampir 800 tahun kemudian. Next. Ini presentasi dari beberapa negara benua yang ada. Jumlah orang Kristen abad 19, abad 20. Next di dunia ini. Cepat. India sekarang mewakili gerakan misionari lintas budaya terbesar di dalam batas nasionalnya. Jadi India sekarang jadi leadingnya. Saya berdoa tahun-tahun ini Indonesia. Yang saya katakan amin. Next. Bagaimana secara keseluruhan? Coba lihat tabel itu yang ada. Abad 19 jumlah orang Kristen bertumbuh memang. Tahun 2000 itu mencapai 2,1 miliar. Tetapi persentase keseluruhan populasi global menurun. Abad 19 itu 34,5. Sekarang abad 20, 33. Apalagi sekarang abad 21. Pasti menurun tajam. Secara global. Next. Pengamatan kami orang Kristen di Inggris. Antara 1979 sampai 2005. Setengah orang Kristen di Inggris tidak lagi pergi ke gereja. Ini memprihatinkan. Sejak tahun 1990 setiap tahun di Amerika dan Eropa 2,224.800 pengikut Kristen tidak lagi pergi ke gereja. 2 juta, 2. Di tahun 2007 hanya 6% populasi di Inggris, cuma 6% yang pergi ke gereja setiap minggunya. Next.
pengamatan tentang orang Kristen di Inggris itu menurun. Dari 12% sekarang menjadi 6%. Ada tahun-tahunnya, itu data otentik. Next. Sekarang pengamatan pola generasi di Amerika. Presentasi orang Kristen turun dari 96,6 tahun 1910 menjadi 81,2 di tahun 2010. Turunnya drastis. Antara 1970 dan 1986 kehadiran sekolah minggu di Amerika menurun nungkit sampai bukan 100% sebelumnya jadi 34%. 66% anak-anak tidak lagi pergi ke sekolah minggu. Yang salah siapa? Yang berdosa siapa? Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Next. Pengamatan kami mengenai pola generasi di Amerika Serikat. Generasi milenium 18-29 tahun sangat kurang rohani dibanding generasi sebelumnya. Jadi sekarang ini orang yang di Amerika usia 18-29 tidak tahu kekristenan, tentang rohani, nol sekali. 62% orang Amerika berusia 70 tahun ke atas Protestan, hanya 43% di antara mereka berusia 18-29 tahun. Jadi artinya orang muda usia 18 sampai 29 tidak lagi pergi ke gereja. Di Amerika, di Eropa. Yang pergi ke gereja, yang saya ngomong tadi, udah bau-bau tanah. Saya kalau pergi ke gereja pas hari Minggu di Amerika, kecuali gereja-gereja karismatik, gereja kegerakan, memang ada gereja-gereja yang luar biasa. Rata-rata di Eropa kalau sudah, wah gerejanya gede saudara-saudara. 6 ribuan. Masuk, organnya udah bunyinya kayak hantu mau muncul, vampir mau muncul, maaf ya saudara-saudara. Yang kebaktian tidak lebih dari 10 orang. Memprihatinkan. Kalau Natal, Paskah penuh. Sisanya 7-10 orang plus malaikat. Saudara-saudara. Bahkan banyak gereja tutup dan terjual. Why? Apa yang salah? Apa yang keliru? Mereka kaya. Mereka bisa beli segalanya dengan kekayaan mereka. Tapi mereka lupakan. Wariskan yang benar. Wariskan iman dan ilmu pengetahuan yang benar dalam Yesus. Buat generasi seterusnya. Itu penyebabnya. Buktinya. Next. Pengamatan kami orang Kristen di Korea. Pada setengah kedua abad 20. Gereja Protestan Korea mengalami pertumbuhan gereja tercepat dalam sejarah modern. Di Korea pernah terjadi 1 detik 10 orang dibaptis. Di Korea pernah terjadi. Sekarang menurun drastis. 1980, 1985, 1995 itu memang meningkat. Tapi setelah 95, 2000 itu menungkik. Memang ada gereja-gereja yang masih besar. Tapi kalau bicara populasi yang udah menjadi Kristen, Korea ini bukan negara Kristen sebelumnya. Tetapi diubah oleh Tuhan karena kegerakan Tuhan. Tapi sejak 95 itu menurun tajam. Kenapa? Next. Sejak 95 anggota gereja Korea terus menurun keanggotaannya. Jajak pendapat Korea, Gallup 1997, 53% tidak beragama. Jumlah tersebut 73% telah meninggalkan gereja. Mereka yang meninggalkan gereja terbanyak dari generasi yang lebih muda atau mahasiswa. Nah, next. Ini seperti ilustrasi kapal Titanic. Siapa yang pernah lihat tahu cerita film kapal Titanic? Angkat tangan. Saya yakin saudara tahunya cuma cerita cintanya. Dan lagunya saja. Lagunya film Titanic apa? Wah, bagus. Saya juga nggak tahu. Ternyata setelah diteliti, kenapa kapal baja itu kuat? Ini ilustrasi. Dari besi yang kuat. Tetapi begitu hantam es, robek dan tenggelam. Penyebabnya adalah temperatur RS 35 Fahrenheit mengakibatkan baja sekuat apapun itu kalau kena 35 derajat Fahrenheit akan jadi seperti gelas, gampang pecah.
Ketika menghadap gunung es, 30 tahun setelah Titanic tenggelam, karena air terlalu dingin, pemerintah Amerika Serikat membangun lebih 5.000 kapal perang dengan kelemahan fundamental yang sama dari baja. Dari 5.000 kapal ini, 1.000 kapal mengalami kegagalan yang nyata. Di antara 1945-46, karena temperatur rendah, banyak yang korban. Sedangkan 200 mengalami keretakan parah, 42-52. Artinya begini, kita tidak boleh membangun pelayanan. Kita tidak boleh melihat fokus itu cuma yang nampak. Kenapa gereja tidak lagi memperhatikan generasi usia 4-14? Cuma yang penting orang dewasa. Karena ternyata gereja di Eropa, di Amerika, dan di Korea mereka gagal. Karena dianggap mereka ini adalah bukan prioritas utama. Hari ini, saudara, Tuhan mau mencelikkan kita semua. Siapa sepakat dengan saya? Kita mesti selamatkan generasi penerus kita. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan apa. Tetapi dengan wariskan yang benar, iman dan ilmu pengetahuan. Dengan hikmat takut akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Suruh bisa bendung apa? Anak-anak saudara tiap hari lihat televisi. Kemarin saya kaget ada satu program televisi. Mengekspos semua dukun. Semua dukun paling hebat di Indonesia dikumpulin. Setelah itu tayangannya diceritakan apa itu kuntilanak. Apa itu kunduru? Apa itu tuyul? Tahukah saudara, sekarang setan sudah masuk televisi. Dan lebih hebat mereka mendapat prioritas tontonan yang utama. Kenapa anak-anak kita jadi anak yang gampang takut? Kalau gelap gak berani tidur sendiri. Karena televisi memengaruhi mereka. Kenapa anak-anak kita gampang terpengaruh ini itu, anak itu? Bayangkan saudara. Sekarang anak SD di bawah kelas 5 udah ngerti jatuh cinta. Bahkan bisa kirim surat cinta. Apa yang keliru? Karena dia baru lihatnya sinetron. Cinta dan dusta. Cinta fitri. Cintaku di Wewe Gigondol, Wewe Gombel, saudara-saudara. Macam-macam. Kan mereka lihat terus. Jadi otak mereka diisi kayak begitu terus. Lu mau wariskan apa generasi akan datang? Yang mengagetkan data di Indonesia. Pengakses internet tentang Yesus itu cuma 147 juta setahun. Tapi pengakses pornografi di internet mengagetkan. Jumlahnya hampir 200 juta. Dan yang mengagetkan, yang mengakses terbanyak. Bukan orang dewasa, 21 ke atas, bukan 21 ke bawah. Ternyata 11 tahun ke bawah. Apa yang kita bisa wariskan? Kenapa Amerika hancur? Korea hancur kekristenannya. Kenapa juga Eropa hancur? Karena ternyata kita tidak bendung tsunami ini lewat media. Tsunami lewat warisan iman yang benar. Maaf saudara, beberapa minggu ini saya mendorong semua pengerja, mendorong guru sekolah minggu, senior junior church untuk membawa anak-anak masuk sekolah minggu. Kenapa? Bukan, maaf saudara, bukan maunya mereka itu, ganggu di ibadah, bukan. Supaya maksud saya begini, anak-anak ini dapat porsi yang benar, pendidikan firman yang benar. Amin. Amin. Jadi mohon dengan hormat orang tua yang bawa anak sebelum masuk kebaktian, tolong mulai hari ini dan seterusnya. Kami peduli dengan anak-anak saya, anak-anak saudara. Kami peduli dengan generasi penerus. Izinkan kami gereja Tuhan ini ambil bagian, mewariskan iman, takut akan Tuhan, dan ilmu pengetahuan tentang akan Tuhan. Luar biasa buat anak saudara. Jadi kalau datang kebaktian, tolong bawa dulu anak-anaknya ke gedung di belakang, atau kalau di Nawasu di lantai 2 dulu. Serahkan pada guru sekolah minggu. Saudara, ya memang saya tahu ada beberapa anak yang sukar lepas dari orang tua.
Makanya nanti saya akan atur lagi, kita ada ruang sekat gitu di Narawastu sudah ada, ruang ibu dan bayi. Jadi ada bayi-bayi yang orang tuanya mau ke gereja, bayinya nggak bisa dilepas. Tetapi kan nggak mungkin khotbah-khotbah firman Tuhan untuk orang dewasa, itu belum waktunya untuk anak-anak. Mereka bingung, konsumsi makanannya beda. Maaf saudara-saudara, jadikan anak saudara itu natural. Dapat pengertian yang benar. Kami punya modul-modul pengajaran yang baik buat anak-anak. Percayakan kami. Saya mau sampaikan, gereja ini Tuhan panggil. Kita semua Tuhan panggil untuk menyelamatkan generasi 414 ini. Selama 10 tahun ini kita prioritaskan seterusnya untuk generasi itu. Yang saya katakan amin. Saya minggu lalu dilapori. Memang saya sebagai gembala, setelah sadar ini saya mendorong mereka. Guru sekolah minggu, anak senior ngomong begini, Pak, ada ibu-ibu yang anaknya kami bawa ke sekolah minggu, ibunya marah sama saya. Nah ini nak, karena kamu nangis nak. Anaknya mengkeret pergi, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan dimarahi. Mereka itu mau menolong, mau membantu. Amin. Nah, tolong, saudara mulai sekarang kerjasama. Lu gak ada yang amin. Serahkan anak-anak saudara ke sana. Tapi kalau yang tidak bisa sama ibu, kita siapkan ruang khusus di belakang nanti. Di sekat begitu. Kalau di Narawastu sudah ada. Itu kita sekat khusus ibu dan anak. Anak-anak yang masih menyusui, itu ada ruangannya khusus. Supaya apa? Nanti kita atur. Ya ada, ini kadang-kadang lagi khotbah, ada anaknya nangis, itu saudara-saudara. Terus dia lapar minta menyusui, ibunya gelisah. Mau keluar gimana, gak keluar gimana, terus ditempel aja. Pendeta nih orang urapan nih saudara-saudara. Ya, ngomong jujur aja, ini terang-terangan aja. Amin. Loh. Amin. Pendeta juga manusia saudara-saudara. Saya langsung tuh lihat darah Yesus kita saudara. Ya kan? Ya mohon maaf ya, ini bahasa saya ngomong apa adanya. Tapi itu kenyataan. Loh saya ini juga punya mata kok saudara-saudara. Ya kan? Apalagi yang rambut putih begitu saudara-saudara. Maksud saya mari, memang fasilitas belum diberikan dan kita kerjasama. Yang saya katakan amin. Jadi apa yang kita akan lakukan? Pertama, mari setiap minggu semua ibadah kita ada junior church. Itu ada kebaktian anak-anak, setelah itu kita akan bagi kelas. Ada pelajarannya untuk balita, batita, semuanya sampai madya, pratama, tunas remaja. Ada modulnya semua. Dan mereka pasti bertumbuh sehat rohani mereka. Yang saya katakan amin. Setelah itu mereka selesai, sekarang kita akan terapkan mulai minggu depan ini. Ya, saya ngomong dulu, karena saya udah meeting sama mereka semua. Kita akan siapkan di belakang itu selesai, anak-anak nanti akan kejadiannya begini. Akan lebih cepat selesai kebaktian orang tua daripada anak-anak. Karena anak-anak akan lebih kerasan di sekolah minggu kita akan buat. Kenapa? Karena kita akan tampilkan film-film rohani di sana. Dan mohon maaf orang tua, kalau anakmu lagi nonton, jangan dipaksa. Pulang. Engkau telah mengurangi hak anak. Amin. Memang sih kalau di luar rumah bapak ibu lebih galak dari anaknya. Tapi kalau di rumah belum tentu. Siapa sepakat dengan saya? Kita harus memperbaiki ke depan. Bahwa kita harus wariskan iman dan ilmu pengetahuan dalam Tuhan Yesus untuk generasi berikutnya. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan.